Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mujiati, mahasiswi PIAUD STAI Ibnu Sina Batam semester 4. Kali ini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Seni dan Kreativitas yang diampu oleh Ibu Nurul Yusri MPD. Kali ini saya akan menerangkan tentang pembelajaran STEM di PAUD atau pendidikan anak usia dini. STEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran terpadu yang mendorong siswa untuk berpikir lebih luas tentang masalah dunia nyata yang dapat menstimulasi sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Muatan dalam STEM meliputi sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Yang pertama adalah sains. Sains yaitu proses mencari tahu tentang dunia dan cara kerjanya dengan mengeksplorasi, mengumpulkan data, mencari hubungan dan pola, serta menghasilkan penjelasan dan ide dengan menggunakan bukti. Sains ini erat kaitannya dengan bagaimana seseorang anak menemukan sesuatu, mengamati, mengidentifikasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi, dan bagaimana mereka berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan menjaga lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah teknologi. Teknologi adalah alat-alat yang telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti alat digital, komputer, dan tablet. Teknologi pada pembelajaran anak usia dini artinya guru dan orang tua dapat mengenalkan teknologi sederhana pada anak dan mendorong anak agar dapat memiliki kemampuan menggunakan dan mengembangkannya berdasarkan kebutuhan, minat dan idenya sendiri melalui alat dan bahan yang telah disiapkan. Yang ketiga adalah engineering. Engineering yaitu proses merancang alat, sistem, dan struktur yang membantu manusia memenuhi kebutuhannya atau memecahkan masalah. Contohnya melalui bermain balok, Lego, kardus-kardus, papan-papan, dan lain sebagainya, anak dapat menyusun atau merangkai menjadi bentuk mobil atau bentuk lainnya. Yang selanjutnya yaitu art atau seni. Seni merupakan kegiatan anak bermain yang memfasilitasi kebebasan untuk anak untuk memanipulasi material yang beragam dengan cara yang berbeda pada setiap anak sesuai dengan imajinasinya dan tidak terstruktur sehingga memungkinkan anak untuk bereksplorasi dan eksperimen untuk menghasilkan suatu karya. Yang selanjutnya yaitu matematik. Matematik yaitu mengenalkan konsep matematika antara lain tentang besaran, berapa banyak atau berapa jumlah, struktur atau bentuk, ruang, sudut dan jarak, pola, bilangan, dan lain sebagainya. Contoh, anak bermain untuk mengenal konsep lebih banyak dan lebih sedikit. Ketika anak bereksplorasi, maka anak akan mengamati, mengajukan pertanyaan, merancang, memprediksi, menguji, dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, STEM ini merupakan pembelajaran yang melibatkan anak secara aktif untuk menstimulasi aspek perkembangannya. Peran guru dalam pembelajaran STEM adalah yang pertama adalah merancang kegiatan anak-anak. Pembelajaran pada anak di sekolah harus dengan cara yang menyenangkan, maka guru harus mampu merancang pembelajaran dengan sebaik mungkin, yaitu dengan menyediakan alat-alat, bahan, dan media yang menarik. Guru harus menyiapkan media yang menarik, metode yang tepat, dan pengaturan ruang bermain yang mendukung. Selanjutnya yaitu guru sebagai fasilitator atau mendampingi anak. Menyediakan berbagai aktivitas bermain untuk dimainkan anak, memberikan anak kesempatan memilih dan menyalurkan ide kreatifnya, merespon, memberikan penguatan, serta memberikan tantangan dan memberi semangat kepada anak untuk bermain serta memberi pujian atas apa yang telah dilakukan anak dan hasil karya anak tersebut. Salah satu kegiatan yang bermuatan STEM di pembelajaran PAUD adalah mencuci kain perca. Dan sebelum memulai kegiatan, guru harus mempersiapkan bahan dan alatnya, yaitu kain perca berbagai warna
yang berbentuk tipis dan tebal, baskom, gayung, kursi, sikat untuk mencuci, penjepit baju, deterjen, air. Cara melakukan kegiatannya yaitu yang pertama, sebelum melakukan kegiatan, guru sebaiknya memberi pijakan yang jelas kepada anak sehingga tidak terjadi kekeliruan yang terkait langkah kegiatan, nama dan fungsi, alat serta jenis bahan yang tipis dan tebal. Pemberian penguatan atau pijakan boleh diberikan guru dalam kelompok besar, boleh juga pada kelompok kecil. Yang kedua, guru meminta anak menghitung jumlah anggota dalam kelompok dan mengenal teman sekelompoknya. Guru membagi jenis kain tipis dan tebal untuk setiap kelompok. Guru mengajukan pertanyaan berapa jumlah teman dalam kelompok dan meminta anak menyebutkan jenis kain yang diterima dari guru, atau pertanyaan boleh dikembangkan oleh guru. Dan masing-masing anak dalam kelompok duduk pada kursi yang telah disiapkan oleh guru dan menghadapi baskom yang masih kosong, belum terisi air dan bahan lainnya. Selanjutnya, guru meminta anak menuangkan air secukupnya ke dalam baskom dengan cara menghitung berapa gayung air ke dalam baskom. Guru dapat mengajukan pertanyaan, berapa gayung air yang dibutuhkan untuk merendam kain tersebut, dan guru juga dapat menanyakan siapa yang menciptakan air, menanyakan benda lain ciptaan Tuhan. Dan selanjutnya guru dapat meminta anak untuk memasukkan deterjen secukupnya dengan cara menghitung berapa sendok deterjen yang dimasukkan ke dalam baskom. Selanjutnya, anak-anak diminta melarutkan deterjen dengan cara mengaduk menggunakan tangan. Dan guru dapat mengajukan pertanyaan, perubahan apa yang terjadi setelah mengaduk air yang tercampur dengan deterjen dan telah diaduk. Guru boleh mengembangkan pertanyaan yang terkait dengan kegiatan anak. Dan guru meminta anak memasukkan kain ke dalam baskom. Guru dapat menunjukkan pertanyaan perubahan apa yang terjadi pada kain yang telah direndam. Dan guru boleh mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kegiatan anak. Yang selanjutnya, anak diminta untuk mengucek kain dalam air sabun atau deterjen. Masing-masing anak diminta mengucek kain yang sudah direndam dengan air sabun menggunakan tangan. Di saat anak mengucek kain yang telah diberi deterjen, guru meminta anak untuk mengamati air sabun. Kira-kira perubahan apa yang terjadi? Guru dapat mengajukan pertanyaan selain tangan anak menjadi basah dengan air, perubahan apa yang terjadi dengan adanya deterjen. Masing-masing anak diminta menyikat kain yang sudah direndam dengan air sabun menggunakan sikat cuci. Guru dapat mengajukan pertanyaan, siapa yang pernah melihat orang menyikat saat mencuci kain? Apakah anak-anak bisa melakukan? Kegiatan selanjutnya, anak diminta membilas dengan air hingga benar-benar bersih, sehingga tidak ada lagi busa sabun pada cucian kain. Dan guru dapat mengajukan pertanyaan, apa yang terjadi jika kain yang berbusa dibilas dengan air bersih secara berulang-ulang? Selanjutnya, anak diarahkan untuk menjemur kain pada jemuran yang telah disiapkan, dan agar kain tadi tidak mudah terbang atau terjatuh, sebaiknya menggunakan jepitan kain atau jepitan baju. Guru dapat mengajukan pertanyaan, apa yang bisa anak-anak lakukan dengan jemuran dan jepitan yang telah disediakan? Apa yang terjadi jika pakaian yang dijemur tidak dijepit? Dan guru meminta anak menjemur kain di bawah sinar matahari. Dan di sini guru dapat mengajukan pertanyaan, apa yang menyebabkan kain yang basah bisa menjadi kering? Dan guru meminta anak pada kelompok lain menjemur kain di tempat yang teduh. Guru dapat mengajukan pertanyaan, apa yang terjadi jika kain basah dijemur di tempat yang teduh, dan meminta anak mengamati kain yang mana cepat mengering.
apakah yang dijemur di terik matahari atau yang dijemur di tempat yang teduh. Selanjutnya, guru meminta anak menyimpan baskom, sikat cuci, kursi, serta sisa deterjen di tempat yang aman. Dan anak diminta untuk mengambil kain yang sudah kering dan selanjutnya melipat kain dengan rapi. Guru dapat mengajukan pertanyaan, apa yang terjadi pada kain yang basah setelah dijemur? Atau pertanyaan apa yang harus dilakukan dengan kain yang sudah kering ini agar terlihat rapi? Jika ada waktu yang tersisa, sebaiknya anak-anak diarahkan untuk pendinginan sementara waktu. Guru dapat membagikan buku, gambar, dan meminta anak yang sudah bertanding gambar yang terkait dengan kegiatan yang baru saja dilaksanakan dan beri kebebasan kepada anak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Guru tidak dibenarkan menentukan jenis gambar yang akan dibuat anak. Kegiatan selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan kembali kegiatan yang telah dilakukan. Itu tadi adalah salah satu contoh pembelajaran di PAUD yang berkaitan dengan STEM. Dan keterkaitannya dengan STEM yang pertama adalah sains. Dari sains kita dapat melihatnya pada proses terjadinya busa sabun dari kain kering menjadi basah dan dari kain basah menjadi kering lagi. Dari teknologi alat yang digunakan, kita dapat melihatnya dengan cara mengocek kain dengan menggunakan tangan dan menggunakan sikat. Dan tekniknya yaitu cara mereka melakukan kegiatan mencuci kain dengan cara mengocek secara manual dan dengan menggunakan sikat. Selanjutnya dilihat dari seninya, yaitu setelah melaksanakan kegiatan mencuci, anak diminta membuat gambar yang ada kaitannya dengan kegiatan yang baru saja mereka lakukan. Cara anak menyusun kain jemuran, cara anak melipat kain, dan kemudian menyimpannya dengan rapi. Dan dari matematiknya, yaitu dengan menghitung jumlah orang dalam satu kelompok, menghitung jumlah gayung air, sendok, deterjen, lama waktu pengeringan, dan jumlah kain yang akan dicuci. Mengelompokkan kain sesuai ketebalan warna dan ukuran. Nah, itu tadi adalah pembelajaran STEM di PAUD yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.